Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor beserta seluruh keluarga besar Universitas Sriwijaya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Dies Natalis ke-62 kepada segenap Sivitas Akademika Universitas Sriwijaya. Di usia ke-62 tahun, menjadi momentum yang tepat bagi Unsri untuk bertransformasi menjadi lebih baik, terbuka terhadap inovasi, sehingga Unsri menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan maju. Saya meyakini dengan semangat Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Unsri akan menjadi pusat SDM unggul berakhlak mulia, SDM yang berkarakter Indonesia, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berwawasan global dan bervisi masa depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat Dies Natalis ke-62 Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemanfaatan informasi teknologi yang menjadi tema Dies Natalis Universitas Sriwijaya yang ke-62 merupakan elemen penting dalam upaya kita melakukan transformasi sistem pendidikan melalui gerakan Merdeka Belajar. Berkat penggunaan teknologi, 123.000 mahasiswa kita telah memperoleh pengalaman nyata belajar di luar kampus, dan 2,7 ribu mitra telah turut berkolaborasi dengan pihak kampus. Pencapaian program Kampus Merdeka ini merupakan bukti pentingnya teknologi dalam mewujudkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengapresiasi partisipasi Universitas Sriwijaya dalam berbagai program Kampus Merdeka untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kita memperoleh haknya belajar di luar kampus secara aktif, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi terpenuhinya aspirasi mahasiswa kita. Selamat Dies Natalis ke-62 untuk Universitas Sriwijaya. Jadikan peringatan ini sebagai momentum menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran secara holistik untuk kemajuan kampus, serta menciptakan para pelajar Pancasila, yakni SDM yang cerdas berkarakter dan siap bersaing di panggung global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Pada paparan yang berikutnya ini, kita perlu menyajikan tabel dua arah tipe ketiga. Kita perlu menyajikan tabel dua arah tipe ketiga, di mana
horizontalnya adalah peta utama terdiri dari A0, A1 dan A2, yaitu 3 taraf dari peta utama, dan yang vertikalnya ini adalah 5 taraf anak peta, yaitu dari P0, P1, P2, P3 dan P4. Nah, selanjutnya kita bagaimana cara mengisi masing-masing nilai untuk A0 P0, A0 P1, A0 P2, A0 P3, A0 P4, dan berikutnya A1 P0, A1 P1, A1 P2, A1 P3, A1 P4, dan berikutnya A2 P0, A2 P1, A2 P2, A2 P3, A2 P4. Ini caranya adalah kita mulai saja untuk A0 P0. A0 P0 ini kita peroleh dari A0 P0 ini kita peroleh dari menjumlahkan nilai-nilai pada tabel pertama, tabel 2 arah yang pertama untuk A0 P0 kelompok 1. A0 P0 kelompok 1 ditambah A0 P0 kelompok 2 ditambah A0 P0 kelompok 3. Maka diperolehlah nilai 10,550. Bapak ulangi, nilai sel dari tabel 2 arah tipe ketiga untuk A0 P0 itu kita menjumlahkan ketiga kelompok. Jadi A0 P0 kelompok 1 ditambah A0 P0 kelompok 2 ditambah A0 P0 kelompok 3. Hasilnya adalah 10,50. 10,50. Sedangkan yang berikutnya yaitu untuk A0 P1, A0 P1 ini kita menjumlahkan dari ketiga kelompoknya juga, yaitu A0 P1 kelompok 1 dijumlahkan A0 P1 kelompok 2 ditambah A0 P1 kelompok 3, diperolehlah nilai 12,880. 12,880 ini. Dan berikutnya juga seperti itu untuk yang lainnya, yang bawahnya lagi, yang di sebelahnya ini ya, kolom yang sebelahnya kita isikan dengan cara yang sama dengan menjumlahkan ketiga kelompok dari masing-masing kombinasi perlakuan antara taraf peta utama dengan taraf anak petanya. Sampai ke yang terakhir ini yaitu A2 P4. Kita jumlahkan A2 P4 juga kita peroleh dengan menjumlahkan ketiga kelompoknya, yaitu menjumlahkan A2 P4 kelompok 1 ditambah A2 P4 kelompok 2 ditambah A2 P4 kelompok 3, diperolehlah nilai 20,14 ini. Nah, apa gunanya tabel 2 arah tipe ketiga ini? Perlu kita sajikan. Nah, apa alasannya sehingga tabel 2 arah tipe ketiga ini perlu kita siapkan, kita sajikan, kita susun sedemikian rupa. Ini tujuannya adalah untuk membantu kita, memudahkan kita dalam menghitung jumlah kuadrat anak peta atau jumlah kuadrat B, jumlah kuadrat B. Dan mana anak peta adalah faktor kedua yaitu B. Jadi jumlah kuadrat anak peta atau jumlah kuadrat B. Nah, jadi tabel 2 arah ini, tabel 2 arah tipe ketiga ini diperlukan untuk membantu kita dalam menghitung jumlah kuadrat anak peta atau jumlah kuadrat B, dan juga membantu kita nanti dalam menghitung jumlah kuadrat interaksi A dan B, jumlah kuadrat interaksi dan A dan B. Selanjutnya juga membantu kita nanti dalam menghitung jumlah kuadrat galatnya, jumlah kuadrat galat B, jumlah kuadrat galat B. Nah, terutama sebelum kita menghitung jumlah kuadrat interaksi AB, tentu kita perlu menghitung jumlah kuadrat kombinasi perlakuan. Jumlah kuadrat kombinasi perlakuan, karena dari jumlah kuadrat kombinasi perlakuan dan jumlah kuadrat anak peta atau jumlah kuadrat B, baru kita dapatkan jumlah kuadrat interaksi AB. Untuk itu kita pada paparan ini selain menyajikan tabel 2 arah tipe ketiga dan bagaimana mengisi tabel 2 arah tipe ketiga ini seperti Bapak jelaskan tadi, yaitu dengan menjumlahkan setiap kombinasi perlakuan antara peta utama dengan anak peta dengan menjumlahkan ketiga kelompoknya, kelompok 1 tambah kelompok 2 tambah kelompok 3. Jadi maka diperolehlah nilai-nilai
yang bisa kita isikan di tabel 2 arah tipe ketiga ini. Nah, setelah kita isi, maka di sini kita bisa menambahkan kolom di paling kanan itu untuk total masing-masing anak peta, masing-masing taraf dari anak peta. Untuk P0 berapa totalnya kita jumlahkan ya, dari ketiga A0, A1, A2 pada taraf P0. Begitu juga untuk P1-nya kita jumlahkan A0, A1, A2 di sini kita perolehkan total dari P1. Begitu juga untuk P2 kita dapatkan totalnya dengan menjumlahkan A0 P2 tambah A1 P2 tambah A3 A2 P2. Kita dapatkan total dari taraf P2. Begitu juga untuk P3-nya kita dapatkan dengan menjumlahkan antara A0 P3 tambah A1 P3 tambah A2 P3. Maka kita dapatkan total dari P3. Dan berikutnya juga untuk taraf P4, taraf kelima dari faktor kedua, faktor anak peta, yaitu disimbolkan P4, itu dengan menjumlahkan A0 P4 ditambah A1 P4 tambah A2 P4, yaitu totalnya adalah 52,06. Nah, dari nilai ini kita bisa menghitung jumlah kuadrat anak petanya, dan jumlah kuadrat anak peta atau jumlah kuadrat B, ya, yaitu dari menjumlahkan dari kuadrat masing-masing ini, ya, dari kuadrat masing-masing nilai total ini. Jadi 37,29 kuadrat ditambah 41,11 kuadrat ditambah 43,87 kuadrat ditambah 46,10 kuadrat ditambah 52,06 kuadrat dibagi 3, dibagi 3 karena dia berasal dari 3 kelompok, ya, nilai. Jadi dibagi dibagi 3 yang dikali dengan 3. Jadi 3 kali 3 dibagi 9. Jadi pembaginya nanti adalah 9 untuk jumlah kuadrat anak peta atau jumlah kuadrat B. Dari jumlah kuadrat B kita peroleh dari terbantu dari tabel 2 arah tipe ketiga ini. Dari tabel 2 arah tipe ketiga ini yang ada kita lengkapi dengan kolom tambahan, yaitu total dari ketiga taraf faktor pertama anak peta untuk masing-masing taraf faktor kedua atau faktor anak peta. Untuk P0-nya, P1-nya, P2, P3 dan P4. Masing-masing totalnya di sini. Total dari P0, total dari P1, total dari P2, total dari P3, total dari P4. Nah, dari tabel ini dapat membantu kita untuk menghitung jumlah kuadrat jumlah kuadrat anak peta atau jumlah kuadrat B. Nah, selain itu juga dari tabel ini membantu kita untuk menghitung jumlah kuadrat kombinasi perlakuan. Jumlah kuadrat kombinasi perlakuan untuk mendapatkan nilai dari jumlah kuadrat interaksi AB-nya. Jumlah kuadrat interaksi AB itu diperoleh dari jumlah kuadrat kombinasi perlakuan yang dikurang dengan faktor koleksi dikurang dengan jumlah kuadrat anak peta atau jumlah kuadrat B. Nah, pada paparan ini menyajikan bagaimana kita menghitung jumlah kuadrat kombinasi perlakuan yang bertujuan untuk kita perlukan untuk nanti waktu menghitung jumlah kuadrat interaksi AB. Ya, untuk menghitung jumlah kuadrat interaksi AB diperlukan perhitungan jumlah kuadrat kombinasi perlakuan. Nah, jumlah kuadrat kombinasi perlakuan ini kita peroleh dari sesuai warnanya ini untuk memudahkannya, yaitu dari arsiran yang berwarna ini. Jadi masing-masing nilai di setiap sel ini yang dikuadratkan, ya, dikuadratkan. Jadi jumlah dari kuadrat setiap kombinasi antara faktor peta utama dengan anak peta. Jadi setiap kombinasinya dikuadratkan. Jadi 10,50 kuadrat ditambah 12,80 kuadrat ditambah 13,76 kuadrat ditambah 14,36 yang dikuadratkan ditambah dengan 14,89 yang dikuadratkan ditambah dengan kuadrat dari 12,58 ditambah dengan kuadrat dari 13,53 ditambah dengan
kuadrat dari 14,53 ditambah dengan dari kuadrat dari 14,86 ditambah dengan kuadrat dari 17,03 ditambah berikutnya juga kuadrat dari 14,21 ditambah kuadrat dari 14,78 ditambah kuadrat dari 15,58 ditambah kuadrat dari 16,93 ditambah dengan kuadrat dari 20,14. Jadi masing-masing nilai ini masing-masing dikuadratkan, dijumlahkan. Ya, masing-masing dikuadratkan, dijumlahkan. Nah, rumusnya sum square dari sel S4 ini S4 ya. Terus sampai S4, S5, S6, S7, S8 ya, dan seterusnya T4, T5, T6, T7, T8 dan terusnya U4, U5, U6, U7, U8. Rumusnya seperti ini. Sum square S4 sampai U8. Jadi dari sini ya, sampai sini ya. Dari sini kok ini dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan sampai nilai ini. Itu baru dibagi jumlah kelompoknya ada 3, dibagi 3, baru dikurang faktor koreksi, maka diperolehlah jumlah kuadrat kombinasi perlakuan. Untuk apa kita menghitung jumlah kuadrat kombinasi perlakuan ini? Untuk memudahkan kita nanti untuk menghitung jumlah kuadrat interaksi AB. Untuk memudahkan kita untuk menghitung jumlah kuadrat interaksi AB. Jadi slide ini menyajikan bagaimana cara kita menghitung jumlah kuadrat kombinasi perlakuan. Dan selain itu juga bahwa presentasi ini menyajikan pertama bagaimana kita perlu mengucapkan tabel 2 arah tipe 3. Tabel 2 arah tipe 3 tujuannya untuk memudahkan kita menghitung jumlah kuadrat A dan memudahkan kita menghitung jumlah kuadrat kombinasi perlakuan dan memudahkan kita untuk menghitung jumlah kuadrat interaksi AB. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana menghitung jumlah kuadrat kombinasi perlakuan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat anak peta atau jumlah kuadrat B yang akan disajikan pada slide berikutnya. Nah, pada slide yang berikutnya ini itu menyajikan perhitungan jumlah kuadrat anak peta atau JKB, ya, JKB, jumlah kuadrat faktor kedua yaitu B yang merupakan anak peta, ya, atau disebut jumlah kuadrat anak peta atau jumlah kuadrat B. Nah, jumlah kuadrat B ini, ya, ini jumlah kuadrat anak peta atau B ini diperoleh dari menjumlahkan kuadrat masing-masing dari masing-masing taraf dari anak peta, masing-masing taraf dari anak peta. Jadi nilai 37,29 untuk P0 dikuadratkan ditambah 4111 yang dikuadratkan ditambah dengan 4348,87 dikuadratkan ditambah 46,10 yang dikuadratkan ditambah 52,06 yang dikuadratkan dibagi 3 taraf anak peta utama, 3 taraf anak peta utama dan yang dikali dengan 3 ke kelompok. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi pembaginya 9, baru dikurang faktor koreksi. Faktor koreksi untuk yang ini Bapak sajikan untuk U21, di atas sudah di U21 sebagai pengurangnya faktor koreksi. Jadi nilai jumlah kuadrat anak peta ini, ya, jumlah kuadrat anak peta ini JKB ini diperoleh dari ini rumusnya sum square atau jumlah kuadrat dari nilai P4, P5, P6, P7, P8. Jadi P4 dikuadratkan, P5 dikuadratkan, P6 dikuadratkan, P7 dikuadratkan, P8 dikuadratkan. Jumlahnya baru dijumlahkan baru dibagi 9. 9 itu 3 kali 3. Ya, 3 taraf peta utama dikali ya, jumlah kelompoknya ada 3. Jadi 3 kali 3 9. Baru dikurang faktor koreksi. Maka kita dapatlah jumlah kuadrat anak peta atau jumlah kuadrat B, ya, jumlah kuadrat B atau jumlah kuadrat faktor kedua.
yang menjadi fokus dalam prioritas penelitian tersebut, yaitu penelitiannya lebih menekankan pada dengan ketelitian lebih tinggi pada faktor kedua ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini, pada paparan yang berikutnya ini menyajikan bagaimana kita melanjutkan perhitungan. Setelah kita menghitung jumlah kuadrat anak peta atau B, maka selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat interaksi dari kedua faktor. Jadi jumlah kuadrat interaksi antara peta utama dengan anak peta, atau jumlah kuadrat interaksi A dengan B. Nah, jumlah kuadrat interaksi AB ini diperoleh dari jumlah kuadrat kombinasi perlakuan dikurang dengan jumlah kuadrat anak peta, dikurang dengan jumlah kuadrat anak peta. Dapat ulangi, jumlah kuadrat interaksi AB diperoleh dari jumlah kuadrat kombinasi perlakuan dikurang dengan jumlah kuadrat anak peta atau jumlah kuadrat B. Jadi 23,085 dikurang 13,637. Maka diperoleh 1,474. Seperti Bapak bilang tadi, bahwa agar mudah menghitung jumlah kuadrat interaksi AB, terlebih dahulu kita perlu menghitung jumlah kuadrat kombinasi perlakuan antara A dengan B, sehingga memudahkan kita untuk menghitung jumlah kuadrat interaksi AB, di mana jumlah kuadrat interaksi AB adalah jumlah kuadrat kombinasi perlakuan tersebut dikurang dengan jumlah kuadrat anak petanya, jika B-nya, maka diperolehlah nilai jumlah kuadrat interaksi AB. Jadi Bapak ulang lagi, jumlah kuadrat interaksi AB diperoleh dari jumlah kuadrat kombinasi perlakuan dikurang jumlah kuadrat B dikurang jumlah kuadrat A, dikurang jumlah kuadrat A. Jadi Bapak ulangi, jumlah kuadrat interaksi AB diperoleh dari jumlah kuadrat kombinasi perlakuan yang sudah kita hitung sebelumnya tadi dikurang dengan jumlah kuadrat B dikurang dengan jumlah kuadrat A, sehingga diperolehlah nilai sebesar 1,474. Jadi 1,474 ini diperoleh dari 23,085 dikurang 13,637 dikurang 7,974. Yang diperoleh jumlah kuadrat interaksi AB. Dan Bapak ulangi bahwa presentasi ini menyajikan bagaimana kita menghitung jumlah kuadrat interaksi AB, interaksi antara peta utama dengan anak petanya, atau antara faktor interaksi dari kedua faktor. Nah, jumlah kuadrat interaksi dua faktor akan lebih mudah kalau terlebih dahulu tadi sebelumnya sudah kita hitung jumlah kuadrat kombinasi perlakuan. Sehingga kalau jumlah kuadrat kombinasi perlakuan sudah kita dapatkan, maka jumlah kuadrat interaksi AB diperoleh dari jumlah kuadrat kombinasi perlakuan dikurang jumlah kuadrat anak peta, jumlah kuadrat anak peta dikurang jumlah kuadrat peta utama. Jadi jumlah kuadrat interaksi AB diperoleh dari jumlah kuadrat kombinasi perlakuan dikurang jumlah kuadrat B dikurang jumlah kuadrat A. Maka diperolehlah nilai 1,474. 1,474. Nah, setelah memperoleh ini, nilai ini diperoleh, ada rumusnya di sini, bisa dilihat dari rumus ini, bisa juga dilihat dari rumus ini, bisa jika di situ. Nah, selanjutnya baru kita akan menghitung jumlah kuadrat galat B. Baru berikutnya kita menghitung jumlah kuadrat galat B. Jangan lupa Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini menyajikan cara perhitungan jumlah kuadrat B, di mana jumlah kuadrat B diperoleh dari jumlah total dikurang jumlah kelompok, jumlah kuadrat kelompok. Ulangi, jumlah kuadrat galat B
diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat kelompok dikurang jumlah kuadrat peta utama atau A jika A dikurang jumlah galat A dikurang jumlah kuadrat kombinasi jumlah kuadrat anak peta atau B jika B dikurang jumlah kuadrat interaksi AB. Jadi ini rumusnya untuk salahnya masing-masing. Jadi jumlah kuadrat galat B, Bapak ulangi, jumlah kuadrat galat B diperoleh dari nilai jumlah kuadrat total, ini jumlah kuadrat total, jadi dikurang jumlah kuadrat kelompok, dikurang jumlah kuadrat peta utama atau JKA, dikurang jumlah kuadrat galat A, dikurang jumlah kuadrat anak peta atau JKB, dikurang jumlah kuadrat interaksi AB. Maka diperolehlah nilai jumlah kuadrat galatnya sebesar 0,190. Selanjutnya setelah kita memperoleh nilai-nilai jumlah kuadrat tersebut, mulai dari jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat kelompok, jumlah kuadrat peta utama atau JKA, jumlah kuadrat galat A, jumlah kuadrat anak peta B, anak peta atau JKB, jumlah kuadrat interaksi AB, dan jumlah kuadrat galat B, maka nilai-nilai tersebut sudah siap untuk kita isikan ke dalam tabel sidik ragam. Selanjutnya kita masuk pengisian ke tabel sidik ragam pada slide berikutnya. Slide yang berikutnya ini adalah kita memindahkan hasil perhitungan jumlah kuadrat ke dalam kolom jumlah kuadrat, dan juga kita mulai mengisi kolom derajat bebas dari tabel sidik ragam untuk rancangan peta terbagi. Jadi ini adalah di slide ini menyajikan tabel sidik ragam dari rancangan peta terbagi atau RPT, atau disebut juga ANOVA, disebut juga ANOVA. Nah, dalam tabel sidik ragam rancangan peta terbagi ini kolomnya bersama dengan yang sebelum-sebelumnya, ada sumber keragaman, ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, ada kuadrat tengah, ada hitung, ada F tabel 0,05 dan ada F tabel 0,01, dan kolom terakhir adalah keterangan signifikan atau tidak signifikannya. Untuk yang membedakan tabel sidik ragam rancang peta terbagi dengan tabel sidik ragam rancang acak lengkap maupun rancang acak kelompok, itu dibedakan bahwa pada tabel sidik ragam rancangan peta terbagi, untuk sumber keragamannya terdiri dari ada peta utama atau A dan ada galat A. Ya, jadi ada peta utama A dan ada galat A. Selanjutnya baru anak peta B, baru ada interaksi AB, dan dilanjutkan galat B. Selain itu ada total sama kelompok hampir sama dengan untuk rancangan kelompok. Ya. Cuma bedakan untuk tabel sidik ragam untuk rancangan peta terbagi, pada sumber keragamannya dia setelah peta utama ada galat A. Setelah peta utama itu A, ada galat A. Dan selanjutnya baru anak peta yaitu B, interaksi AB, baru galat B. Itu yang membedakan. Ya. Yang membedakan, jadi di sini ada galat A setelah peta utama. Setelah peta utama atau faktor pertama ada galat A. Nah, selanjutnya pada presentasi ini juga menyajikan bagaimana pengisian derajat bebas, ya. Pengisian kolom derajat bebas, yaitu kolom kedua setelah kolom sumber keragaman. Jadi ini kolom pertama sumber keragaman, kolom keduanya adalah derajat bebas, yaitu kolom kedua dari tabel sidik ragam rancangan peta terbagi atau RPT. Nah, kita tahu bahwa untuk pengisian kolom derajat bebas untuk kelompok, yaitu adalah jumlah kelompok dikurang satu. Jumlah kelompok pada penelitiannya ada 3 kelompok dikurang 1, jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Dan selanjutnya untuk derajat bebas dari peta utama atau faktor pertama atau faktor A adalah jumlah taraf faktor pertama atau faktor A atau peta utama dikurang 1, yaitu jumlah tarafnya ada 3 kurang 1, 3 kurang 1, jadi 2 derajat bebasnya. Dan berikutnya ada derajat bebas untuk galat A. Nah, derajat bebas untuk galat A ini adalah perkalian dari
derajat bebas kelompok dikali dengan derajat bebas peta utama. Jadi derajat bebas kelompoknya 2 dikali derajat bebas kelompok utama, peta utamanya 2, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi maka derajat bebas galat A adalah 4. Dan selanjutnya adalah pengisian derajat bebas anak peta. Nah, derajat bebas anak peta atau faktor B itu jumlah taraf faktor B dikurang 1. Nah, jumlah taraf faktor B adalah 5 dikurang 1, 5 kurang 1 sama dengan 4. Maka derajat bebas anak peta atau derajat bebas B atau derajat bebas anak peta atau B itu adalah 4. Jadi jumlah taraf faktor kedua dikurang 1, 5 kurang 1 jadi sama dengan 4. Dan berikutnya ada derajat bebas interaksi AB. Derajat bebas interaksi antara kedua faktor, antara peta utama dengan anak peta, antara A dengan B. Jadi interaksi AB itu adalah derajat perkalian dari derajat bebas faktor A dikali derajat bebas faktor B. Ya. Jadi derajat bebas faktor A-nya 2, derajat bebas faktor B-nya 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Itulah derajat bebas dari interaksi AB atau interaksi dari kedua faktor. Nah, berikutnya kita perlu mengisi dulu derajat bebas totalnya. Derajat bebas total terkoreksi. Derajat bebas total terkoreksi itu nilainya sama dengan jumlah taraf faktor pertama dikali jumlah taraf faktor kedua dikali jumlah kelompok dikurang 1. Jadi faktor pertama jumlah tarafnya 3, faktor kedua jumlah tarafnya 5, jumlah kelompoknya 3. Jadi 3 kali 5 kali 3. 3 kali 5, 15 kali 3, 45 kurang 1, kurang 1 jadi 44. Nah, setelah kita dapatkan derajat bebas dari total, yaitu jumlah taraf faktor pertama kali jumlah taraf faktor kedua kali jumlah kelompok dikurang 1 sama dengan 44, yaitu 44 dari 3 kali 5 kali 3 dikurang 1, jadi 45 kurang 1 sama dengan 44. Nah, selanjutnya baru kita menghitung berapa derajat bebas dari galat B. Nah, derajat bebas dari galat B itu diperoleh dari derajat bebas total dikurang derajat bebas kelompok dikurang derajat bebas peta utama A dikurang derajat bebas galat A dikurang derajat bebas anak peta B dikurang derajat bebas interaksi AB. Jadi nilainya 44 dikurang 2 jadi 42 dikurang 2 jadi 40 dikurang 4 jadi 36 dikurang 4 lagi jadi 32 dikurang 8 jadi 24. Inilah nilai derajat bebas galat B. Derajat bebas galat B. Jadi nilai derajat bebas galat B adalah derajat bebas total dikurang derajat bebas kelompok dikurang derajat bebas peta utama dikurang derajat bebas galat A dikurang derajat bebas anak peta B dikurang derajat bebas interaksi AB. Jadi totalnya 44 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 8. Nah, jadi derajat bebas galat B adalah 24. Nah, setelah kita mengisi kolom derajat bebas, maka selanjutnya kita mengisi kolom jumlah kuadrat. Kolom ketiga dari tabel sidik ragam rancangan peta terbagi RPT ini adalah kolom jumlah kuadrat. Nah, sebelumnya kita sudah menghitung jumlah kuadrat dari masing-masing. Jumlah kuadrat kelompok kita sudah dapatkan, kita isikan di sini. Jumlah kuadrat peta utama sudah kita peroleh, kita isikan di sini. Jumlah kuadrat galat A sudah kita peroleh, kita isikan di sini. Jumlah kuadrat anak peta sudah kita dapatkan, kita isikan ke sini. Begitu juga jumlah kuadrat interaksi AB sudah kita dapatkan, tinggal kita salin di sini. Begitu juga untuk jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total sudah kita hitung tadi, tinggal kita salin di sini. Ini adalah jumlah kuadrat total. Nah, berikutnya kita perlu mengisi jumlah kuadrat galat. Nah, jumlah kuadrat galat kalau yang lainnya sudah terisi semua,
jumlah kuadrat kelompok sudah terisi, jumlah kuadrat peta utama sudah terisi, jumlah kuadrat galat A sudah terisi, jumlah kuadrat anak peta atau B sudah terisi, jumlah kuadrat interaksi kedua faktor atau jumlah kuadrat interaksi AB sudah terisi, dan jumlah kuadrat total sudah terisi, maka jumlah kuadrat galat B diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurang dengan jumlah kuadrat semua ini, ya, dikurangi dengan semua jumlah kuadrat ini, maka diperolehlah jumlah kuadrat galat B. Seperti yang disajikan pada slide berikutnya. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ini pada slide berikutnya menyajikan cara perhitungan dari jumlah kuadrat galat B. Jadi syaratnya baru jumlah kuadrat galat B bisa dihitung setelah kita mengetahui berapa jumlah kuadrat total, berapa jumlah kuadrat kelompok, berapa jumlah kuadrat peta utama atau JKA, dan berapa jumlah kuadrat galat A, dan berapa jumlah kuadrat anak peta B atau JKB, dan berapa jumlah kuadrat interaksi AB. Di mana jumlah kuadrat galat B diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurangi dari semua jumlah kuadrat galat yang lainnya, ya, maka diperolehlah jumlah kuadrat galat B. Jadi jumlah kuadrat total 23,730, ya, jumlah kuadrat galat B sama dengan jumlah kuadrat total 23,730 dikurang jumlah kuadrat kelompok, jadi dikurang 0,413, dikurang jumlah kuadrat peta utama atau JKA yaitu dikurang 7,974, dikurang jumlah kuadrat galat A yaitu dikurang 0,042, dikurang jumlah kuadrat peta B yaitu dikurang 13,637, dan dikurang jumlah kuadrat interaksi AB yaitu dikurang 1,474, maka diperolehlah jumlah kuadrat galat B yaitu sebesar 0,190. Nah, seperti Bapak jelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi ciri pembeda antara tabel sidik ragam rancangan acak peta terbagi ini dengan tabel sidik ragam rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok sebelumnya, bahwa pada tabel sidik ragam rancangan acak peta pada tabel sidik ragam rancangan peta terbagi itu setelah kelompok dan peta utama, ya, pada sumber keragamannya setelah kelompok dan peta utama atau A itu ada galat A. Jadi di sini cirinya ada galat A. Jadi galatnya dipecah. Selain galat yang biasa ada galat A. Jadi ada galat A dan ada galat B. Jadi itu yang membedakan tabel sidik ragam rancangan peta terbagi atau split plot design, ya, split plot design, di mana pada tabel sidik ragamnya pada kolom sumber keragamannya ada galat A setelah peta utama, ya, peta utama A, maka ada galat dari peta utama atau galat A, baru anak peta B interaksi AB, baru galat B, baru terakhirnya total. Di situ yang membedakan tabel sidik ragam dari rancangan peta terbagi dengan rancangan acak lengkap maupun rancangan acak ke kelompok. Bahwa pada rancangan acak lengkap maupun rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor, tabel sidik ragamnya tidak ada pemisahan galat. Sedangkan pada tabel sidik ragam rancangan peta terbagi, galatnya ada dua, ada galat A dan ada galat B. Nah, itu yang membedakannya. Nah, sehingga dengan pemilahan galat jadi 2, galat A dan galat B, sehingga di situ ada prioritas peningkatan ketelitian, prioritas peningkatan ketelitian, di mana faktor kedua yaitu faktor B, faktor anak peta menjadi prioritas untuk diperoleh tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor lainnya, yaitu faktor peta utama. Jadi pada penelitian dengan menggunakan metode rancangan percobaan, dengan menggunakan rancangan peta terbagi atau split plot design, ada si peneliti menginginkan prioritas ketelitian yang berbeda, di mana salah satu dari faktor ingin diteliti dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, maka si peneliti bisa menggunakan metode rancangan percobaan dengan rancangan
peta terbagi ini atau dengan split plot design. Jadi sekali lagi Bapak ulangi, pada sidik ragam rancangan peta terbagi, galatnya ada dua, ada galat A dan ada galat B. Nah, itu yang membedakan dengan tabel sidik ragam pada rancangan acak lengkap maupun pada rancangan acak ke kelompok. Nah, berikutnya kita akan mengisi kolom yang berikutnya, yaitu kolom kuadrat tengah. Nanti setelah itu baru kita akan mengisi kolom F itu. Baru selanjutnya bisa kita bandingkan hasilnya dengan F tabel 0,05 dan F tabel 0,01. Baru berikutnya kita bisa menarik ke kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dan untuk itu kita lanjutkan pada slide berikutnya. Baiklah, pada presentasi yang berikutnya ini menyajikan bagaimana pengisian hasil perhitungan kuadrat tengah ke dalam tabel sidik ragam pada kolom kuadrat tengah, pada kolom kuadrat tengah. Jadi kita selanjutnya mengisi tabel sidik ragam untuk rancangan peta terbagi untuk kolom kuadrat tengah. Ini kolom kuadrat tengah. Kita tahu bahwa untuk kolom kuadrat tengah itu nilai kuadrat tengah diperoleh untuk masing-masing sumber keragaman, baik kelompok, peta utama A, galat A, anak peta B, interaksi AB, galat B, itu diperoleh dari membandingkan antara jumlah kuadratnya, nilai jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Jadi nilai kuadrat tengah diperoleh dari membandingkan antara nilai jumlah kuadrat dengan nilai derajat bebasnya. Kita mulai untuk pengisian kuadrat tengah kelompok. Kuadrat tengah untuk kelompok, kuadrat tengah kelompok diperoleh dari jumlah kuadrat kelompok dibagi dengan derajat bebas ke kelompok. Jadi nilai kuadrat tengah kelompok diperoleh dari nilai jumlah kuadrat kelompok, yaitu 0,412938 dibagi derajat bebas kelompok, itu 2. Jadi diperoleh nilai 0,2064689. Itulah nilai dari kuadrat tengah kelompok yang diperoleh dari nilai jumlah kuadrat kelompok dibagi derajat bebas ke kelompok. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi kuadrat tengah kelompok, kita lanjutkan untuk kuadrat tengah peta utama atau kuadrat tengah A. Kuadrat tengah A, yaitu peta utama atau A. Nah, untuk kuadrat tengah peta utama atau A, adalah kuadrat tengah A itu diperoleh dari membandingkan antara jumlah kuadrat peta utama atau A, JKA, dibagi dengan derajat bebas A. Jadi diperoleh dari nilai untuk kuadrat tengah peta utama atau kuadrat tengah A diperoleh dari nilai jumlah kuadrat peta utama atau jumlah kuadrat A, yaitu 7,974431 dibagi dengan derajat bebas peta utama atau derajat bebas A, yaitu dibagi 2. Maka diperoleh nilainya 3,9872156. Itulah nilai kuadrat tengah dari peta utama atau kuadrat tengah dari A, KTA. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk menghitung kuadrat tengah untuk galat A. Kuadrat tengah galat A diperoleh dari membandingkan sama jumlah kuadrat galat A dibagi dengan derajat bebas galat A. Jadi kuadrat tengah untuk galat A, ini kuadrat tengah galat A, nilai ini diperoleh dari jumlah kuadrat galat A ini dibagi dengan derajat bebas galat A, yaitu jumlah kuadrat galat A yaitu 0,041822 dibagi derajat bebas galat A 4, jadi dibagi 4, maka diperoleh nilainya 0,01045556. Nah, berikutnya kita menghitung kuadrat tengah untuk anak peta atau kuadrat tengah B. Kuadrat tengah anak peta atau kuadrat tengah B itu diperoleh dari jumlah kuadrat anak peta, yaitu jumlah kuadrat B dibagi dengan derajat bebas B, dibagi dengan derajat bebas B atau derajat bebas anak peta. Jadi kuadrat tengah anak peta atau kuadrat tengah B diperoleh dari membandingkan antara nilai jumlah kuadrat anak peta atau jumlah kuadrat B dibagi dengan derajat bebas anak peta atau derajat bebas B, atau diperoleh nilai
13,6636 dibagi 4. Maka diperolehlah nilai kuadrat tengah anak peta atau kuadrat tengah B sebesar 3,4091589. Nah, selanjutnya kita lanjutkan perhitungan untuk mengisi kuadrat tengah interaksi AB. Kuadrat tengah interaksi AB. Jadi kuadrat tengah untuk interaksi AB diperoleh dari nilai jumlah kuadrat anak peta atau B. Bapak lanjutkan lagi, ulangi lagi bahwa setelah kita menghitung jumlah kuadrat tengah dari anak peta B, diperoleh nilainya sebesar ini, maka selanjutnya kita mencari kuadrat tengah interaksi AB. Nah, kuadrat tengah interaksi AB diperoleh dari jumlah kuadrat interaksi AB dibagi dengan derajat bebas interaksi AB. Jadi 1,474124 dibagi 8, maka diperoleh nilai 0,1842656. Ini adalah kuadrat tengah interaksi AB. Dan berikutnya kita menghitung kuadrat tengah yang berikutnya, itu kuadrat tengah galat B. Ini kuadrat tengah galat B. Nah, kuadrat tengah galat B yang nilai ini diperoleh dari jumlah kuadrat galat B dibagi dengan derajat bebas B. Jumlah kuadrat galat B dibagi dengan derajat bebas B, yaitu dari 0,190240 dibagi 24. Diperolehlah nilai kuadrat tengah galat B yaitu 0,0079267. Ya, diperoleh kuadrat tengah dari galat B sebesar 0,0079267. Nah, dengan demikian maka sudah terisilah semua nilai di kolom kuadrat, nilai di kolom kuadrat tengah, nilai di kolom kuadrat tengah. Nah, setelah kita mengisi, setelah terisi semua nilai-nilai dari kolom kuadrat tengah, maka baru bisa kita lanjutkan untuk mengisi kolom F hitungnya, mengisi kolom F hitung yang di sebelah sini, ya, di sebelah kanannya, untuk menghitung kolom F hitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya itu agak sedikit berbeda dengan perhitungan F hitung untuk tabel sederagam rancangan acak lengkap maupun untuk tabel sederagam rancangan acak kelompok. Pada perhitungan F hitung untuk rancangan untuk tabel sederagam rancangan peta terbagi atau split plot design, itu kita harus perhatikan karena memiliki dua galat, ada galat A, ada galat B, ya. Nah, jadi ada dua pembagi, ya, ada dua pembagi yang berbeda. Jadi ada yang dibagi dengan galat A, ada yang dibagi dengan galat B. Itu yang membedakannya. Untuk jelasnya kita lanjutkan di slide berikutnya. Baiklah, sekali lagi sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, bahwa dalam pengisian kolom kuadrat tengah ini adalah kita peroleh dari membagi antara kolom jumlah kuadratnya masing-masing dengan kolom derajat bebasnya masing-masing, ya. Jadi seperti ini untuk kuadrat tengah yang di ini, ya, sel ini itu diperoleh dari AA24, ya, dari rumusnya. Ini adalah sel yang di sini dibagi dengan isi sel yang di sini, ya, Z24, AA24 dibagi Z24. Itulah nilai kuadrat tengah dari kelompok. Jadi nilai kuadrat tengah ini diperoleh dari nilai jumlah kuadratnya dibagi dengan derajat bebas. Maka diperolehlah nilai kuadrat tengah. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, pada slide yang berikutnya ini kita mulai menghitung F hitungnya, melakukan perhitungan berapa besar nilai dari F hitung. Nah, F hitungnya ini berbeda untuk tabel sederagam rancangan peta terbagi ini dengan tabel sederagam rancangan lainnya. Di sini ada galat A dan ada galat B. Nah, sehingga untuk rancangan peta terbagi menggunakan kelompok, pengkelompokan, maka untuk kelompok dan peta utamanya pembaginya adalah galat A. Sedangkan anak peta dan interaksi kedua faktor pembaginya adalah galat B. Bapak ulang lagi bahwa untuk mendapatkan F hitung, ya, dengan untuk mengisi tabel sederagam rancangan peta terbagi, F hitungnya agak sedikit berbeda dengan
pengisian tabel sidik ragam F hitung untuk rancangan lainnya, karena pembaginya ada dua, ada galat A, ada galat B. Nah, F hitung yang pembaginya galat A itu adalah untuk F hitung di sini kelompok, dan F hitung peta utama. Jadi F hitung kelompok adalah kuadrat tengah kelompok dibagi dengan galat A. Ya, maka diperolehlah nilai sebesar 19,747. Ini diperoleh dari nilai kuadrat tengah kelompoknya 0,2064689 dibagi dengan 0,0104556. Maka diperoleh nilai 19,747. Dan berikutnya kita menghitung nilai F hitung dari peta utama. Nah, nilai F hitung dari peta utama atau F hitung peta utama atau F hitung A itu diperoleh dari kuadrat tengah peta utama dibagi dengan galat A. Kuadrat tengah peta utama atau kuadrat tengah A dibagi dengan galat A. Maka diperolehlah nilai 381,349 ini dari 3,9872156 dibagi 0,0104556. Ya, maka diperolehlah nilai F hitung dari peta utama atau F hitung A, yaitu sebesar 381,349. Dan selanjutnya kita menghitung F hitung untuk anak peta dan F hitung untuk interaksi dari kedua faktor. Nah, F hitung untuk anak peta atau F hitung B itu diperoleh dari kuadrat tengah anak peta dibagi dengan galat B, B. Bapak ulangi, untuk dapatkan F hitung anak peta atau F hitung B itu diperoleh dari kuadrat tengah anak peta atau kuadrat tengah B dibagi dengan galat B, yaitu nilai kuadrat tengah anak peta atau kuadrat tengah B itu 3,4091589 dibagi dengan kuadrat tengah galat B yaitu 0,0079267. Maka diperolehlah nilai F hitungnya sebesar 430,087. 430,087. Ya, Bapak ulangi, nilai F hitungnya untuk F hitung anak peta, F hitung B diperoleh 430,087. Nilai ini diperoleh dari membagi antara nilai kuadrat tengah anak peta 3,4091589 dibagi dengan kuadrat tengah galat B, yaitu dibagi 0,0079267. Diperolehlah nilai F hitung anak petanya, yaitu sebesar 430,087. Nah, selanjutnya kita menghitung F hitung untuk interaksi kedua faktor. F hitung untuk interaksi kedua faktor. Jadi F hitung untuk interaksi kedua faktor, yaitu interaksi AB, diperoleh dari kuadrat tengah interaksi kedua faktor. Jadi kuadrat tengah interaksi AB dibagi dengan kuadrat tengah galat B. Jadi nilai kuadrat tengah interaksi AB yaitu 0,1842656 dibagi 0,0079267. Diperolehlah nilai F hitung interaksi AB atau interaksi kedua faktor yaitu sebesar 23,246. Nah, setelah kita memperoleh nilai F hitung kelompok, nilai F hitung peta utama, dan nilai F hitung anak peta, serta nilai F hitung dari interaksi kedua faktor antara peta utama dengan anak peta, maka selanjutnya nilai-nilai ini kita bandingkan dengan nilai F tabel untuk menarik kesimpulan nantinya. Jadi untuk menarik kesimpulan, nilai F hitung ini harus kita bandingkan dengan nilai F tabel, baik yang 0,05 maupun yang 0,01. Itu akan disajikan pada slide berikutnya. Kita lanjutkan pada slide berikutnya.